Selamat datang di channel Suleon. Tempat di mana legenda Nusantara hidup kembali dalam cerita yang mendalam dan penuh makna. Pada episode kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tokoh luar biasa dari pewayangan Jawa, Sang Hyang Antaboga, sebuah perjalanan epik yang dimulai dari latar belakang hingga transformasi akhir yang mengubah hidupnya. Bagaimana ia terjerat dalam takdir yang melibatkan cinta, keluarga, dan kekuatan dewata. Mari kita ikuti perjalanan Sang Hyang Antaboga yang penuh misteri dan makna mendalam. Cerita lakon Sang Hyang Antaboga. Di kedalaman bumi yang tak terjamah oleh manusia, tersembunyi sebuah kerajaan megah yang penuh dengan keajaiban. Di sana terdapat Kahyangan Saptapratala, dunia bawah yang dipenuhi kemegahan dan energi mistis. Istana Sang Hyang Antaboga berdiri kokoh di tengah-tengah permata yang memancarkan cahaya lembut. Dengan sungai emas mengalir berkilauan di sekitarnya. Cahaya biru kehijauan memancar dari sumber energi tak kasat mata, melingkupi seluruh kerajaan dengan aura kedamaian dan kekuatan abadi. Sang Hyang Antaboga, penguasa dunia bawah, duduk di atas tahtanya yang terbuat dari intan dan batu permata. Tubuhnya tinggi, kuat, dan memancarkan aura ketenangan serta kebijaksanaan. Di balik sikap tenangnya, tersimpan kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan yang mampu mengguncangkan dunia jika ia menghendakinya. Antaboga bukanlah sosok biasa. Ia terlahir dari Anantanaga dan Dewi Wasu, keturunan langsung dari Sang Hyang Wenang dengan Dewi Sayati. Sejak lahir, takdir telah menantinya sebagai penjaga keseimbangan antara dunia bawah, dunia manusia, dan para tua. Saat ia masih muda, kekuatannya mulai tumbuh dan berkembang, hingga suatu hari ia menerima ajian Kanjeng Kiai Kawastrawan, ajian yang memberinya kemampuan untuk berubah wujud menjadi apapun yang ia inginkan. Di balik kekuatannya yang dahsyat, Antaboga menyimpan rahasia abadi. Setiap 1000 tahun sekali, ia melungsungi kulitnya sebagai simbol pembaruan dan keabadian. Kulit yang ia tinggalkan bukan sekadar kulit biasa. Dari kulit ini, Batara Guru menciptakan raksasa Bajang, pelayan setia Resi Bagaspati, pandita raksasa dengan darah putih. Kulit yang telah terlepas ini menjadi simbol kekuatan baru yang lahir dari Antaboga, sekaligus bukti keabadiannya yang tak tertandingi. Namun, kekuatan terbesarnya bukan hanya dalam pertempuran atau kemampuan untuk mengubah wujud. Ia memiliki tirta amarta, air suci yang dapat menghidupkan orang mati. Pada suatu masa, cucunya, Antareja, menggunakan air suci ini untuk menghidupkan kembali Dewi Sumbadra setelah kematian tragisnya dalam peristiwa Subadra Larung. Tirta amerta ini adalah warisan dari Antaboga, kekuatan penyembuhan yang sangat kuat, yang hanya diberikan kepada mereka yang dianggap layak. Istana Antaboga di Kahyangan Saptapratala adalah sebuah keajaiban tersendiri. Di bawah permukaan bumi tersembunyi dunia yang tak terlihat oleh manusia. Istana ini tidak hanya terbuat dari permata dan batu berharga, tetapi juga diwarnai dengan energi mistis yang melingkupi setiap sudutnya. Sungai emas yang mengalir di sekitarnya bukanlah air biasa, tetapi energi kehidupan yang mengalir dari pusat bumi, memberi kekuatan kepada segala sesuatu yang hidup di dunia ini. Pada setiap sudut Kahyangan Saptapratala terdapat pohon-pohon besar dengan daun berkilauan yang memantulkan cahaya lembut dari permata-permata di sekitarnya. Gemericik air sungai emas menambah suasana kedamaian yang memancar dari tempat ini, menciptakan harmoni antara kekuatan alam
dan kekuatan mistis yang mengalir di dalamnya. Di tengah-tengah semua ini, Antaboga duduk di atas tahtanya. Matanya memancarkan cahaya lembut. Namun, di dalamnya terlihat kedalaman yang penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan abadi. Dia bukan hanya penguasa dunia bawah, tetapi juga penjaga keseimbangan alam semesta. Di dunia yang penuh dengan energi mistis ini, Antaboga juga memiliki peran penting dalam mengasuh Wisanggeni. Wisanggeni, anak dari Arjuna dan Dewi Dresanala, adalah seorang kesatria yang memiliki kekuatan luar biasa. Dalam masa kecilnya, Wisanggeni dibesarkan di kahyangan Saptapratala oleh Antaboga, di mana ia belajar tentang kebijaksanaan dan kekuatan spiritual. Antaboga tidak hanya mengajarkan ilmu perang, tetapi juga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dalam satu momen, Antaboga berkata kepada Wisanggeni dengan suara yang dalam namun penuh kedamaian, "Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa banyak engkau bisa menghancurkan, tetapi tentang seberapa bijak engkau dalam menjaga keseimbangan alam ini. Namun, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula." Antaboga seringkali dihadapkan pada pilihan yang sulit, dan inilah yang menambah kedalaman cerita hidupnya. Dalam satu momen, Antaboga dihadapkan pada konflik batin yang berat. Ia harus memilih antara tetap berada di kahyangan Saptapratala untuk menjaga keseimbangan alam, atau turun ke dunia atas untuk melindungi keluarganya yang sedang terancam. Dengan berat hati, ia memilih untuk tetap berada di dunia bawah. Antaboga tahu bahwa tugasnya sebagai penjaga keseimbangan alam lebih penting dari segalanya, bahkan lebih penting daripada keluarganya sendiri. Namun, keputusan ini meninggalkan luka mendalam di hatinya. Pada suatu malam, dalam keheningan istananya, Antaboga merenet, "Apakah keputusan ini benar? Apakah aku telah mengabaikan tanggung jawabku sebagai ayah demi tugas sebagai dewa?" Pikiran-pikiran ini mengganggu Antaboga, tetapi akhirnya ia menemukan kedamaian dalam keyakinannya bahwa keseimbangan alam harus dijaga di atas segalanya. Konflik batin ini menambah dimensi manusiawi pada karakter Antaboga, membuatnya lebih dari sekadar sosok dewa yang kuat, tetapi juga seorang ayah yang merasakan beban tanggung jawab yang mendalam. Cinta dan kasih sayang Antaboga tercermin dalam hubungannya dengan Dewi Supreti, istrinya yang penuh kasih. Dari pernikahan ini lahirlah Nagagini dan Batara Nagatatmala, yang keduanya memiliki wujud manusia. Nagagini, putri sulungnya, memilih wujud manusia dan menikah dengan Bima, salah satu Pandawa yang perkasa. Dari pernikahan ini lahirlah Antareja, kesatria yang mewarisi kekuatan mistis dari Antaboga. Namun, cinta Antaboga tidak hanya terbatas pada keluarganya. Dalam meditasi yang mendalam, Antaboga bertapa dengan mulut terbuka. Dari angkasa jatuhlah sebuah cupu linggamanik, sebuah benda mistis yang ternyata menyimpan Batari Sri Widowati, bidadari cantik yang menjadi incaran banyak makhluk angkara murka, termasuk Rahwana. Demi melindungi bidadari ini, Antaboga mempercayakan cupu linggamanik kepada Batara Wisnu, yang kemudian menikahi Batari Sri Widowati dan melahirkan anak-anak yang menjadi bagian penting dalam kisah-kisah besar pewayangan. Cerita ini menggambarkan Antaboga bukan hanya sebagai penguasa dunia bawah, tetapi juga sebagai sosok yang penuh dengan cinta, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Ia adalah penjaga keseimbangan alam semesta, pelindung keluarga, dan pengasuh yang penuh kasih. Namun, di balik semua kekuatannya, Antaboga juga adalah sosok yang dihadapkan
pada pilihan-pilihan sulit yang menguji kekuatan batinnya. Demikianlah kisah lengkap tentang Sang Hyang Antaboga, seorang tokoh besar dalam Mahabharata yang kehidupannya penuh dengan pelajaran dan inspirasi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sang Hyang Antaboga telah meninggalkan kita dengan warisan kebijaksanaan yang akan selalu relevan dari masa lalu hingga masa depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.